Ternyata si gadis ini mendengar perkataan kedua orang tuanya yang ingin menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanitanya bukan wanita embongan, bukan wanita zaman now sing ikut arus globalisasi zaman modern. Enggak, ini perempuan solihah, cantik, dan disebutkan satu riwayat dia termasuk wanita yang paling cantik di sekitar situ. Bunga desa, kalau orang kita menyebut bunga desa. Ada salah satu sahabat Nabi, namanya Julaibib. Orangnya pendek, hitam, bajunya lungset-lungset, melarat, nggak ono ganteng iblas wis. Tidak ada yang bisa dia banggakan kecuali dia adalah sahabat yang disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari kecil dia orang yang fakir, juga tidak punya keluarga, hidup sebatang kara. Dia memilih untuk menghabiskan hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di teras masjid Suffah. Teras masjidnya Nabi disebut Suffah. Ada beberapa orang yang tinggal di situ disebut Ashabus Suffah. Kalau sekarang mungkin pesantren ya. Rasulullah kiainya, Rasulullah pengasuhnya. Ashabus Suffah yang golongannya fuqara termasuk Julaibib ini, mereka kalau ada dimakan dapat hadiah Rasulullah, dikasihkan si Julaibib, alhamdulillah. Kalau tidak ada dia puasa. Begitu setiap hari. Tiba-tiba satu saat Rasulullah tanya sama si Julaibib, "Ya Julaibib, apa kamu tidak nikah?" Katanya Julaibib, "Siapa yang mau nikah sama saya ya Rasulullah? Saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya mas kawin, nafkah nanti apa? Acara ini wong Jawa, bujuku kate dipangani opo? Kate dipangani watu dah bujuku." Saking melaratnya si Julaibib. Hanya Rasulullah, kalau kamu mau nanti aku yang akan menikahkan. Akhirnya karena memang sudah cukup umur ini, sudah cukup umur waktunya nikah. Yang merintah Rasulullah mau si Julaibib. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu riwayat disebutkan beliau mendatangi salah satu sahabat Ansor. Beliau ngomong, "Nikahkan aku dengan putrimu." Oh, masya Allah, ahlan wa sahlan Kanjeng Nabi, masya Allah seneng kula, saya enak kula dadi maratuwane jenengan, monggo Kanjeng Nabi, monggo ngersakaken. Kanjeng Nabi sing nglamar seneng wong tuwa. Loh, duduk kanggo aku jadi Kanjeng Nabi, bukan untuk saya loh. Untuk siapa Nabi? Untuk Julaibib. Untuk Julaibib mungkin. Entah sirien kula sik badhe musyawarah kali ibu larene. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah ngutus Julaibib. Julaibib, kamu pergi ke sana, ke Fulan bin Fulan, sampaikan salamku bahwa aku memerintahkan dia untuk menikahkan putrinya denganmu. Julaibib yang pendek, hitam, jadi terus-terusnya terongos, elek, pendek, melarat pisan. Kalau sing dimanggakno wis, kecuali dia sahabat dekat Nabi. Berangkat ya. Salah satu sahabat Ansor ngomong, "Rasulullah salam sama jenengan. Beliau meminta untuk jenengan menikahkan putri jenengan dengan saya." Boh, katanya dia. Akhirnya dia tidak mau si sahabat Ansor ini. "Julaibib, anakku mau dinikah Julaibib." Istrinya dia juga mendengarkan, jangan nikahkan dia sama Julaibib. Yang diriwayat tadi ketika si sahabat Ansor ini tanya sama istrinya, sama ibunya anak ini, ya dia bingung. Kalau Rasulullah silakan, tapi kalau Julaibib jangan, mau dikasih makan apa? Apalagi dia tidak ganteng belas. Akhirnya di tengah-tengah penolakan itu, ternyata si gadis ini mendengar perkataan kedua orang tuanya yang ingin menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini wanitanya bukan wanita embongan, bukan wanita zaman now sing ikut arus globalisasi zaman modern. Enggak, ini perempuan solihah, cantik, dan disebutkan satu riwayat dia termasuk wanita yang paling cantik di sekitar situ. Bunga desa, kalau orang kita menyebut bunga desa. Terus orang solihah, ahli ibadah, langsung ngomong sama kedua orang tuanya, Bapak Ibu, kenapa panjenengan ini menolak orang yang diutus oleh Rasulullah? Emangnya siapa yang melamar saya ini siapa? Rasulullah yang melamar. Kenapa ditolak? Saya ridho untuk menjadi istrinya Julaibib, kata si istri ini. Padahal kata si perempuan, padahal perempuan ini tahu kalau Julaibib itu seperti keterangan tadi, pendek, elek, ireng, wis rungset kabeh wisan, gak duwe duit wisan. Tapi karena itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si gadis itu ndak usah mikir panjang, ndak katik mikir, langsung justru dia marah sama orang tuanya karena orang tuanya menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tuanya setuju, Julaibib jadi dinikahkan sama gadis cantik itu. Bejo jenenge iki. Jenenge sahabat Nabi yang bejo, lanang elek oleh wedok ayu, bejo. Lek lanang ganteng oleh wedok elek namanya ciloko. Tapi lek wedok elek solihah ya, lek soleh ya sae. Terus kemudian di saat malam pertama ternyata ada panggilan jihad, perang melawan orang kafir. Julaibib mendengarkan hal itu. Padahal waktunya wis berduaan nih, dari kamar mendengar panggilan jihad, berangkat ya. Karena jihad itu termasuk kewajiban agama, berangkat budal. Bojone gak sida dikumpuli, berangkat jihad. Setelah selesai peperangan, perang selesai, berkecamuk, peperangan selesai, Kanjeng Nabi turun di situ bersama sahabat-sahabatnya. Siapa yang kalian cari? Mereka menyebutkan, saya nyari ini Nabi, saya nyari ini, golek dulu dewe-dewe, golek kekasihnya masing-masing. Saya nyari ini, saya nyari ini, saya nyari ini. Kata Nabi, tapi yang aku cari adalah kekasihku Julaibib. Kata Nabi, yang aku cari kekasihku Julaibib. Ayo cari semuanya. Julaibib mana? Sahabat-sahabat dikerahkan sama Nabi untuk mencari Julaibib. Mana Julaibib? Kok tidak kelihatan. Dicari si Julaibib itu, ternyata Julaibib tergeletak mati. Di antara dia ada 7 orang kafir yang ternyata sudah dibunuh oleh Julaibib dan akhirnya dia juga terbunuh. Jadi diartikan kematiannya Julaibib ini setelah membunuh 7 orang kafir. Coba bayangkan, membunuh orang kafir dalam peperangan berapa pahalanya? Kemudian dia syahid berapa pahalanya? Manten anyar, belum sempat kumpul sama istrinya karena panggilan Rasulullah, betapa taatnya dia kepada panggilan agama, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa kata Nabi ketika melihat jenazahnya si Julaibib ini? Ana minhu wa huwa minni, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bagian dari dia dan dia bagian dari aku. Sallallahu Alaihi Wasallam wa rahimallahu wa radhiyallahu taala anis sahabiyil jalil Julaibib.